Ada kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jose, ingat nggak? Tadi sebelumnya kita udah sama-sama bahas mengenai Pasar Seni ITB yang di Bandung. Itu kayaknya menarik banget ya. Tadi saya langsung cari informasi kira-kira ada apa sih? Karena kan diselenggarakan 2 hari ya. Kemarin 18, hari ini hari kedua. Ada apa nih agenda hari Sebenarnya kedua? setelah kita melihat postingannya ya pemirsa, jadi ada beberapa informasi. Pokoknya ini juga menjadi acara yang sangat penting untuk dinanti ya. Karena yang menjadi menarik ini adalah Pasar Seni ITB itu tidak setiap tahun. Sehingga selalu ditunggu. Ada begitu banyak ya karya seni yang bisa dieksplorasi. Ada karya mahasiswa, dosen, seniman, bahkan tumplek-blek semuanya ada di semua di situ. Semuanya jadi satu ya, dan ini pastinya istimewa banget karena tadi kalau kita sama-sama simak beritanya itu sudah terjadi setelah vakum 11 tahun. Vakum 11 tahun. Wah, luar biasa. Kita pastinya jadi nggak sabar banget dan langsung aja sudah ada tim kita di sana. Kita melihat bagaimana serunya ramainya Pasar Seni ITB. Sudah ada Sabago Visasa langsung dan selengkapnya akan sama-sama kita simak dalam segmen Jalan Pagi untuk Anda. Dan pemirsa, kita akan langsung menyaparkan kita Sabago di sana. Sabago, di hari kedua pentas ini, apa yang menjadi keramaian dan juga kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung di sana? Ya, selamat pagi Joseph, Valeria dan juga Produsa. Ini di hari kedua pelaksana ataupun event Pasar Seni ITB. Ini para pengunjung sudah nampak memenuhi atau memadati sekitar area kampus ITB di Jalan Ganesha, Kota Bandung. Di sepanjang jalan masuk, pengunjung sudah disuguhi instalasi-instalasi berbagai karya seni yang menarik dan unik begitu, dan bisa kita saksikan ini ada performance art dari seniman tari begitu, dari seniman tari ITB, dan juga pengunjung-pengunjung juga ini terus memasuki dan menambah untuk memasuki di area ITB. Di area dalam kampus, sejuk hijau rindangnya pepohonan di ITB ini dihiasi juga warna-warni karya seni di setiap sudut area kampus. Karya-karya kreativitas dari para seniman ini terpampang dengan instalasi unik yang menarik dan juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang hadir. Para pengunjung selain dari mahasiswa ITB, alumni Sivitas Akademik, dan juga ini masyarakat umum begitu, bisa mendatangi langsung secara gratis untuk memasuki ke kawasan kampus ITB untuk menyaksikan Pasar Seni ITB ini. Selain karya-karya pameran seni, ada juga wahana instalasi menarik yang lainnya ini yang akan memberikan pengalaman yang unik kepada pengunjung. Di antaranya ada permainan tradisional dan juga ada wahana berbasis teknologi begitu yang dihiasi ataupun oleh karya-karya seni, dan ini pengunjung terus memasuki area ITB, dan ini pun nanti direncanakan di area panggung utama akan ada sejumlah sambutan atau pembukaan yang akan dihadiri oleh Rektor ITB, dan juga direncanakan akan ada Menteri Pariwisata dan juga ada beberapa pejabat dari pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung, dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Pasar Seni ITB begitu, Kang Zuspa. Kang Zuspa ini. Selamat pagi, Kang. Pagi, Kang. Siap. Kang, ini bisa dijelaskan atau secara singkat, Pasar Seni ITB itu apa sih, Kang? Oke, Pasar Seni itu sebenarnya kan sebuah tradisi ya, tradisi festival begitu ya, yang diadakan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain, mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pertama kali tahun 1972 gitu. Nah, ini sebenarnya menarik, kemudian memang di sini semuanya by mahasiswa, ide dan segala macam gagasan gitu. Jadi memang setelah 11 tahun ya, terakhir itu 2014, setelah 11 tahun ini diadakan kembali diadakan begitu ya, Kang. Lalu Kang, ini di Pasar Seni di edisi tahun ini apa sih yang bikin menarik begitu, Kang? Yang menarik sebenarnya sekarang kita membawa paradigma baru ya, karena sebelumnya Pasar Seni ya memang pasti akan selalu ada kebaruan karena ini kreativitas teman-teman mahasiswa dan segala macam. Cuma memang yang sekarang kita semakin besar, semakin luas, semakin inklusif gitu. Kita juga menawarkan beberapa campaign dan beberapa beberapa paradigma baru lah untuk bagaimana kemudian sebuah sistem event itu atau sistem festival itu berjalan. Penyelenggaraan ini 2 hari begitu ya, ini hari kedua begitu. Ini iya, apa saja yang akan yang diselenggarakan di hari kedua ini, Kang? Hari kedua ini sebenarnya karena kita pasar ya, pasar ini tetap ada pasarnya ya, tetap ada pasar, orang bisa berjual beli, beli barang dan segala macam. Kita ada musik juga, ada performance, ada
pameran, ada segala macam, ada workshop dan segala macam gitu. Lalu ini Kang, selain tadi ada dari mahasiswa seni gitu ya dari ITB, siapa saja yang dilibatkan dalam acara ini Kang? Pasar Seni 2025 sekarang itu melibatkan banyak stakeholder ya. Jadi sekarang karena tadi jangkauan kita diperluas, paradigma juga membesar. Sekarang itu ada mahasiswa, ada dosennya, terus juga ada dari ITB-nya, terus kita juga dengan alumni gitu, dan banyak hal gitu. Lalu Kang, ini selain itu ada masyarakat umum gitu, terbuka untuk datang langsung di pasar, gratis begitu ya Kang. Ini bagaimana sih Kang caranya dan ada himbauan-himbauan tertentu nggak untuk masyarakat yang ingin memasuki ke ITB? Kalau dari kami, panitia yang pasti silakan datang ya, silakan menikmati dan happy. Semuanya harus seru dan menyenangkan untuk semuanya. Selain itu, ini ada salah seorang seniman juga begitu ya Kang ini. Kaila ini kebetulan Kaila? ketua pelaksana Iya, ya, ketua dari juga. mahasiswa. Mahasiswa seni ITB juga ini Kak Kaila. Kaila, ini bisa dijelaskan ada apa saja sih seni ataupun karya-karya yang dihadirkan dalam pasar seni ITB ini Kak? Jadi di Pasar Seni 2025 ini, Pasar Seni ITB 2025 ini kita menghadirkan 11 wahana serta 10 wahana serta 11 instalasi. Nah, wahana ini bermacam-macam sih Kang. Jadi kayak memang wahana-wahana di sini tuh ada yang tradisional, ada juga yang memang sudah ada teknologinya gitu. Iya, yang tradisional itu contohnya ada wahana di area lapangan seni rupa. Itu wahana yang kita tuh kolaborasi dengan komunitas Hong namanya. Nama wahananya itu Ulinan. Jadi kita menghadirkan permainan-permainan tradisional Sunda gitu. Ada juga wahana namanya Sikidilik, nah itu immersive room gitu. Jadi memang kami menghadirkan dua dualitas kayak dunia maya dan dunia nyata gitu sih Kang. Wah, kita ya kebayang sih Kang itu bagaimana wahananya, dan kita ini bisa disaksikan ini ada instalasi seni begitu di belakang kita. Boleh dijelaskan ini seperti apa? Jadi selain instalasi yang dibuat oleh mahasiswa sendiri, ya ada 11 instalasi. Jadi ada instalasi juga yang kita memang menghadirkan seniman gitu. Salah satunya adalah seniman bernama Arkif Kang. Jadi memang seniman ini membawakan karyanya ini punya karya paus balon gitu. Dia punya beberapa, ada juga di bagian belakang masih ada karyanya. Jadi kita memang menghadirkan beberapa seniman juga untuk ikut berkolaborasi dan pasar seni. Kalau Gitu dari sih, Kang. sisi pesan yang ingin disampaikan nih, ini instalasi ini apa yang akan disampaikan? Instalasi ini sebenarnya lebih ke lingkungan sih Kang. Iya, jadi memang membawakan isu-isu lingkungan oleh senimannya sendiri gitu. Lalu tema besar nih dari Pasar Seni ITB pada tahun ini apa? Tema besar dari Pasar Seni ITB itu takat lekat. Jadi artinya tuh menuju lebur gitu Kang. Nah, jadi kami tuh ingin membawakan soal dunia maya dan dunia nyata yang memang sudah melebur gitu. Ada irisan yang memang kita sendiri masih belum tahu gimana caranya mengeksplor irisan tersebut. Jadi kayak sebenarnya kami sebagai panitia tidak memberikan pernyataan, tapi pertanyaan kepada pengunjung gitu sih Kang. Bisa kita jalan-jalan sedikit. Ini kan selain ini mahasiswa, maksud kami ini pengunjung juga terus mendatangi area-area ITB gitu, terus membeludak, dan ada beberapa spot begitu ya, wahana, baik wahana itu instalasi seni, dan ini ada pameran seni. Betul, pameran seni. Jadi ini adalah pameran Adicitra Ganesha Kang. Adicitra Ganesha ini tuh semacam galang dana untuk dana lestari ITB gitu. Dana sosial gitu. Betul, iya. Jadi memang karya seni yang ditampilkan di sini tuh akan dilelang. Dan nanti dananya akan masuk ke dana lestari ITB untuk membantu mahasiswa UKT-nya, untuk membantu pembangunan ITB gitu sih Kang. Jadi seniman-seniman di sini memang seniman-seniman yang sangat besar. Contohnya Nyoman Nuarte, Papirus, almarhum gitu sih Kang. Kalau dari sisi jumlah atau berapa seniman sih yang dilibatkan? Seluruh pasar seni. Iya. Banyak. Puluhan sih Kang, iya. Pastinya karena kami selain di Jalan Ganesha pun ada jalan seni kan. Itu menampilkan sekitar 18 seniman yang karyanya itu statis maupun dinamis gitu. Ini kita memasuki pameran begitu ya. Boleh kita explore sedikit seni pameran begitu. Adicitra Ganesha. Ini berbagai kolaborasi dari beberapa seniman begitu ya untuk sosial begitu. Betul. Sosial di lingkup untuk ITB. Dari seniman untuk ITB atau gimana? Jadi seniman ini memberikan karyanya untuk nanti dilelang. Nanti dana yang masuk itu akan dimasukkan ke dana abadi ITB. Iya. Ya, ini pemirsa, ini kita sudah memasuki pameran seni gitu yang ada di Pasar Seni ITB. Berbagai instalasi-instalasi juga ini dari seniman-seniman yang cukup terkenal gitu, maestros ya. Iya. Ini salah satunya bisa kita Betul. dengan Bapak Pak Haldani nih. Pak Haldani. Salah satu seniman Selamat India, ya Pak. Bisa dijelaskan Pak, ini Adicitra Ganesha ini pameran apa sih Pak? Ya seperti biasa kalau pameran temu seniman di ajang pasar seni ini sudah pasti ya ada aspek nostalgia, ada aspek kekinian.
tapi juga seringkali membicarakan persoalan seni ke depan kan. Sehingga kalau kita lihat karya-karya di sini, memang selain the past, the present, tapi juga the future, termasuk keterlibatan dari konsep-konsep teknologi kan. Dalam hal ini jargon ITB tentang globally respected, locally relevant, itu meltingnya di sini gitu loh. Kalau menurut saya ya, contohnya saya sendiri, saya menggabungkan persoalan-persoalan yang sudah menjadi tradisi seperti kaligrafi, tapi juga dengan pendekatan seni serat. Ya. Begitu Pak. Ini Pak. Nah, Seperti apa? Dari bidangnya sendiri kan kita melihat ada bidang seni rupa murni, kemudian yang desain, dan juga yang ke craft. Tetapi semuanya memperlihatkan soal-soal yang visioner ke depan tadi. Misalnya pendekatan batik tapi dengan teknologi kekinian seperti print digital, batik fraktal dan sebagainya. Dan kalau kita dilihat di sini salah satunya yang sangat visioner itu adalah karya Biranul Anas Zaman, Profesor Dr. Biranul Anas Zaman yang sangat maestro di bidang tapestry ini. Kalau kita lihat, mohon di zoom, kelebihan beliau itu adalah selain masalah skill, tapi juga penggarapan tekstur, bentuk, dan komposisi yang prima begitu. Temanya tidak hanya figuratif seperti ini, tapi juga dekoratif seperti ini. Ya, seperti bagaimana batik ini gaya, saya kira ini batik gaya pesisir ya. Kalau dilihatnya ini mungkin batik Jepang atau batik Cina dengan komposisi pagi sore. Tapi kalau biasanya di batik ini disulam. Ya, yang di batik sore di atas, pagi sore dan juga di atas. Ini kenapa karya-karya beliau itu sampai dikoleksi oleh museum di Yugoslavia, gitu ya. Ini juga karya beliau. Selain seni, ini tadi batik begitu ya, dari yang disulam, lalu ada ekraf begitu ya Pak Irma. Betul. Ekraf karya buat tangan juga begitu ya. Iya, betul. Dari logam itu seperti apa ini Pak? Ya, pendekatan material tentu sangat penting di dalam mencipta, termasuk proses kreasi. Ide-ide lokal diangkat ke dalam ide-ide yang kaitan dengan ekonomi atau ekonomi kreatif ataupun industri kreatif. Ya, dalam hal ini misalnya ya, ada pakarnya ini dari Gloya, dari Kriya Nusantara, Pak Sobur. Itu saya lihat, kalau kita lihat workshopnya, orang nggak akan percaya bahwa kriya di Indonesia itu udah sampai ke sana. Pak Sobur itu bekerja dengan teknologi terkini, dengan laser dan sebagainya. Baik Pak. Ya. Selamat biasa. Ya. Sukses dan selamat untuk pamerannya dan pemirsa. Ini bagi Anda yang sedang menghabiskan waktu liburan weekendnya di Kota Bandung. Anda bisa mengunjungi Pasar Seni ITB dan langsung saja mendatangi kampus ITB di Jalan Ganesha, Kota Bandung. Demikian Jose dan juga Valeri, kembali ke Anda di studio. Wah, seru sekali. Terima kasih jurnalis Metro TV Sabago Visasa atas informasinya. Selamat melanjutkan jalan-jalan dan eksplor Pasar Seni ITB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.